wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunafatun Uliati, mahasiswa semester 3 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMK Negeri 2 Tegal, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Berikut videonya. Bu, izin mengganggu waktunya sebentar. Bersediakah Ibu untuk saya wawancarai? Bersedia. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa dan dari sekolah mana, mengampu mata pelajaran apa? Dari SMK 2 Tegal, mengampu bahasa Indonesia. Untuk kelasnya kelas 10 sama kelas 11 dengan Ibu Sri Wijayanti. Apa sih pengalaman Ibu selama mengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Tegal ini? Pengalamannya banyak sekali, Mbak. Jadi gini, kalau awal di SMK 2 saya tahun 2018. Awalnya itu pengalamannya ya otomatis kalau masih baru lulus langsung kerja kan agak kaget, canggung, sama siswa masih ada rasa grogi, gedek itu masih ada mesti. Dan yang paling berkesan ya, yang pas 2018 awal-awal masih fresh gitu langsung ngajar, otomatis kan ada deg-degan juga. Nah, ada juga anak yang ya dikata naksir. Nah, ada yang ya seperti itulah ya, anak-anak muda sekarang ya biasanya, bu ini suka sama ibu, bu ini suka sama ibu. Jadi masih awal karena masih muda kan ya, jadi masih masih ada rasa deg-degannya, ini gimana nanti kalau ketemu anak itu gimana ya. Nah, itu dari awal 2018 pengalamannya. Ada senang, ada sukanya juga gitu. Selanjutnya, kurikulum apa saja yang Ibu gunakan pada saat mengajar? Apakah kurikulum 2013, apa kurikulum Merdeka, atau mungkin keduanya? KTSP sudah pernah, kurikulum 2013 sudah pernah, kurikulum Merdeka sudah pernah. Nilalah kan kalau yang 2013 sama Merdeka kan memang deket dan memang ininya hampir sama, tapi beda, mirip-mirip lah. Sebenarnya juga di antara dua ini juga hampir sama juga sama KTSP, karena dari 2018. Kalau sekarang yang digunakan? Kurikulum Merdeka untuk kelas 10 sama kelas 11-nya. Kalau kelas 12-nya masih kurikulum 2013. Selanjutnya, kendala apa saja yang Ibu rasakan saat menjadi guru bahasa Indonesia? Banyak. Pertama, kurangnya literasi. Anak itu mesti cenderung, bu, pertanyaannya sudah jelas, tapi mesti tanya, bu, ditulis, bu, pilihan gandanya aja, bu, dia tuh nggak mau baca dulu baru nanya. Sudah baca pun pilihan gandanya aja ya. Iya, bu, iya pilihan gandanya. Ditulis ABC-nya nggak, bu? Nah, padahal itu kan pertanyaan yang tidak perlu jawaban ya. Harusnya langsung nulis, langsung ini. Jadi pertanyaannya tuh bukan pertanyaan seputar bacaan itu kenapa seperti ini. Misalnya kayak ada kalimat, bu kenapa SPOK sih, bu, kenapa kedudukan SPOK S-nya itu di sini, bu, kenapa nggak di samping, nggak di tengah, itu nggak ada. Tapi lebih ke perintahnya ditulis, bu, di mana, bu, di kertas apa di buku. Nah, itu kan pertanyaan yang tidak masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, selama Ibu menjadi guru, hal apa yang paling Ibu sukai? Kalau sukain itu apa ya? Kalau paling sukai kalau udah kayak kamu udah ya, misalnya sudah jadi alumni tapi masih ingat gurunya.
ya bukan masalah itunya pelajarannya, tapi masih mau mengenal sama gurunya, itu paling seneng. Apalagi pas saya kesusahan di luar, tahu-tahu bu saya bantu, itu udah rasanya luar biasa. Bukan masalah pelajaran bisa dipelajarin, tapi kalau untuk akhlak itu susah, itu yang saya rasakan. Kalau tadi yang disukai, kalau sekarang hal yang tidak disukai? Kalau yang tidak disukai sekarang, zamannya Mbak Nafa sama zaman sekarang lebih beda Mbak. Anaknya itu cenderung lebih berani komenan, karena sekarang banyak ada TikTok, ada YouTube, itu lebih kritisnya itu kritis ke negatif, bukan ke positif. Masalah pelajaran enggak, misalnya HP disita, guru nyita HP, maksudnya itu untuk pembelajaran, ditulisin di HP-nya Anda melanggar UU ITE. Itu menyakitkan hati kan, padahal guru adalah orang tua di sekolah, harusnya ikut peraturan atau aturan yang ada di sekolah. Ini enggak, miris. Kalau zamannya Mbak Nafa, HP dikumpulin, oke, dikumpulin nggak apa-apa, tapi kalau sekarang nggak mau. Jadi kalau HP itu udah miliknya dia saja, nggak boleh ada orang yang membuka, maupun orang tua ataupun gurunya nggak boleh. Padahal nggak tahu. Siswanya sering membantah ya Bu? Iya, bantah, ngeyel, lebih ngeyel, susah. Selanjutnya, pada saat Ibu mengajar, pernah menggunakan model pembelajaran apa saja? Macam-macam Mbak. Lebih ke discovery learning ya, sama diskusi, karena anak sekarang lebih cenderungnya masalah kasus yang sekarang viral nanti dibahas, lebih ke dekat dengan mereka. Nah, perbedaannya menggunakan model pembelajaran dengan tidak menggunakan model pembelajaran itu apa? Kalau model pembelajaran lebih menarik, anaknya lebih antusias. Apalagi kalau zaman sekarang ditambahkan lagi dengan model pembelajaran pakai teknologi ya, kayak misalnya kuisis, terus ada lagi Kahoot. Tapi kelemahannya dari teknologi juga banyak, karena ada di sekolah kita juga kurang, LCD-nya kan kurang, terus dari pulsanya anak, kuotanya anak juga tidak bisa memenuhi, itu sih. Untuk harapan dari Ibu untuk para calon guru itu apa Bu? Harapannya kalau jadi guru ya sabar, karena memang maksudnya ngajarin anak orang sama anak sendiri itu beda, karena dari kulturnya aja sudah beda, dari cara mendidik, nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah sama di rumah kan lebih bagus di rumah ya, tapi kan untuk di sekolah untuk bersosialisasi sama orang, nah itu yang susahnya itu, maupun bibitnya aja sudah di rumah sudah terbiasa seperti ini, ketika di sekolah ya nanti seperti itu, tapi kita untuk mengubahnya itu susah, namanya juga matak ya, tapi paling cuma bisa mengkikis sedikit saja, tapi tidak bisa mengubah untuk orangnya tersebut, mengubah keseluruhannya itu tidak bisa. Lebih sabar aja, sama ya namanya guru muda ya, harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kalau enggak nanti kegusur, anaknya bilang ibu jadul deh, nggak tahu apa-apa kayak gitu. Terakhir, apa harapan Ibu tentang kebijakan terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Kalau kebijakan pendidikan saat ini, saya lebih senang kebijakannya seperti dulu. Misalnya satu, nggak ada yang namanya zonasi, karena itu benar-benar anak zonasi sama anak yang dulu itu beda. Kedua, tidak adanya KKM lagi, saya kepengennya kayak gitu. Jadi kalau nilainya jelek, tetap jelek, karena saya ngalamin nilai jelek, tapi kan shocknya
punya rasa tanggung jawab, oh saya pengen mengulang remedi lebih baik lagi. Itu yang merusak. Jadi banyak ini sekarang yang penting remedi, nanti juga KKM 75. Jadi membuat siswa seenaknya ya Bu? Iya. Walaupun ulang terus tapi tetap belum memenuhi KKM, dan guru itu dituntut ya udah terakhir yang penting anak udah bisa usaha, nurut, udah dapat nilai yang bagus gitu. Tapi kalau itu untuk nalarnya kan kurang akhirnya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Audio Jungle.